Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang coronavirus bersama dengan teman saya, yaitu Vincent Adi Pramono, seorang mahasiswa dari Universitas Dharma Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan 3 topik, yaitu yang pertama, anak beasiswa yang tidak mampu terbebani akibat pandemi ini. Lalu yang kedua, ada tes rapid yang tak akurat. Lalu yang ketiga, lockdown berdampak pada ekonomi atau kesehatan. Ini adalah perkembangan virus corona pada bulan Maret tahun 2020. Bisa dilihat setiap harinya meningkat dengan sangat drastis. Lalu ini adalah perkembangan COVID-19 pada bulan April tahun 2020. Dapat dilihat pada akhir bulan April eh, jumlah orang yang meninggal akibat virus corona ini cenderung lebih stabil daripada sebelum-sebelumnya. Lalu ini adalah perkembangan COVID pada bulan Mei. Oke, langsung saja pada kita membahas topik yang pertama, yaitu anak beasiswa yang tidak mampu terbebani akibat pandemi ini. Dapat dilihat bahwa ini adalah data mahasiswa baru dan mahasiswa yang terdaftar tahun 2019. Dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswa yang terbanyak itu masih terdapat di Pulau Jawa. Ini adalah alasan kenapa anak-anak beasiswa tidak mampu ini terbebani. Menurutku ini ada 3 sen. Yang pertama itu pembatasan di daerah asal mereka. Kan misalnya nih, kita mahasiswa dari kota besar yang sudah termasuk dalam zona merah. Ingin pulang kampung ke kampung halamannya itu menjadi hambatan bagi mereka karena di sana mereka Mungkin mungkin lebih ke bukan masalah sangat mahalnya, tetapi lebih ke apakah diperbolehkan. Karena anak-anak yang beasiswa ini yang sudah ada di kota besar, yang sudah terdampak zona merah di Indonesia ini, akan dipersulit jika ingin kembali ke kampung halaman mereka. ya maksudku Oke, lanjutnya. ya menurutku gitu sih, kalau mereka dari mahasiswa dari kota besar ingin kampung halamannya, mereka jadi kayak apa ya, Ya, dipersulit untuk jadi kembali ke mungkin kampung halamannya gitu. betul, mungkin mereka juga akan kesulitan karena biaya juga. Jadi mereka akan sedikit terlockdown mungkin di kosnya masing-masing. Lalu yang kedua itu mahasiswa yang kalau misalnya mereka dari pelosok itu, mereka ini kayak lebih sulit untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Yang dimana kalau seperti kita tahu pembelajaran ini dilakukan secara online semua. Mau nggak mau Ya, kan harus membutuhkan jaringan yang memadai lah untuk stabil. melakukan pembelajaran ya. Itu lalu yang ketiga adalah perjalanan ke kampung halaman itu sangat mahal. Seperti yang kita tahu, kayak kita dari Indonesia Timur ke Jawa itu membutuhkan sekitar biaya 3 sampai 10 juta untuk sekali perjalanan. Menurutmu gimana, Sen? Hmm, Mungkin dari topik yang pertama ya, yang masalah pembatasan itu uh, mungkin dengan adanya peraturan pemerintah yang membatasi masuknya orang, yang khususnya juga mahasiswa, untuk kembali ke daerah asal mereka, Hmm, itu dapat menghambat dan dapat membebani anak-anak dari beasiswa ini. Karena mereka juga tidak bisa untuk pulang karena jika pulang mereka harus menjalani karantina dan sebagainya yang fasenya membutuhkan waktu yang panjang. Setelah itu yang kedua, untuk yang masalah keterbatasan kualitas jaringan internet, kita dapat melihat berita-berita di TV juga dan di sosial media bahwa banyak
anak-anak di daerah terpelosok sangat sulit untuk mendapatkan jaringan. Bahkan ada yang sampai harus mendaki bukit untuk mendapatkan jaringan internet. Selain jaringan, mereka juga banyak terbatas pada gadget yang minim, seperti ada kakak beradik yang harus bergantian menggunakan gadgetnya untuk kelas online tersebut. Dan yang terakhir, perjalanan ke kampung halaman sangat mahal. Saya juga mempunyai banyak teman yang dari luar pulau, ada beberapa dari daerah Papua, daerah NTT. Untuk sekali perjalanan mereka bisa mencapai harga 3-5 juta. Itu hanya untuk berangkat saja. Belum lagi ketika mungkin saat pandemi ini selesai, mereka dapat kembali lagi ke daerah perkotaan untuk menjalani kuliah lagi. Itu dibutuhkan biaya yang cukup mahal lagi. Itu menurut saya. Padahal kan kalau misalnya kita balik ke kampung halaman kan anggapannya biaya hidupnya kita bisa ditanggung oleh orang tua gitu kan. Ya, mungkin biayanya lebih dapat ditekan lagi, tapi ya biaya untuk kembalinya yang Ya, mahal. biaya perjalanannya yang lumayan, lalu kalau sudah sampai di kampung halaman mereka akan diisolasi kan, soalnya mereka berasal Ya, dari kota besar. betul. Dan ditambah Kota lagi kalau yang zona merah. misalnya di pelosok banget kan mungkin keterbatasan jaringan internet juga. Iya, betul. Oke, lalu kita lanjut saja. Oke. Lalu yang selanjutnya itu tantangan yang dihadapi mahasiswa perantau. Menurutku ini ada dua. Yang pertama dari sisi internal dan kedua itu dari sisi eksternal, Zen. Ya. Kalau yang dari internal menurutku itu mereka itu mendapatkan depresi, kecemasan, gangguan mental, dan gangguan asupan gizi. Oke. Kalau yang dari eksternal itu adalah gangguan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Untuk apa ya, kayak kita harus menggunakan internet untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan pada saat PSBB ini kan untuk bersosialisasi dengan teman kan kita harus menggunakan media sosial yang berbasis internet. Ya, ya. Betul. Kalau menurutmu gimana sih? Apakah ada tambahan nggak gangguan dari sisi internal dan eksternal ini? Mungkin yang perlu di konteks itu adalah yang bagian internalnya. Karena kita banyak di sosial media yang kita baca sehari-hari adalah berita yang cenderung ke arah negatif. Sehingga para mahasiswa ini yang sudah tertekan dengan banyaknya biaya, dengan tidak adanya kegiatan sosial yang secara fisik, kontak fisik secara langsung karena adanya PSBB ini ataupun semi lockdown, banyak dari mereka yang mengeluh mengalami depresi karena mereka tidak dapat keluar rumah untuk berinteraksi. Itu yang lebih saya soroti, karena kalau untuk masalah eksternal mungkin ya itu dihadapi oleh semua orang, tapi kalau masalah internal lebih banyak mahasiswa yang perantau. Berarti dari sisi internal para mahasiswa ini lebih Betul, banyak lebih terkenanya. ya dampaknya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ini bantuan yang diberikan oleh Nini Pendidikan. Kalau aku searching di internet nih, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa di beberapa universitas yang memiliki asrama, itu universitasnya itu ya, menyediakan bantuan itu seperti makanan jadi, makanan siang, dan makanan malam, serta bantuan bahan pokok. Kedua itu ada beberapa universitas itu juga memberikan bantuan pulsa untuk membeli paket data sehingga menunjang pembelajaran online. ya, Seperti ya. kayak seperti kayak di UC ini, kayak kampusku. Mereka itu memberikan bantuan sebesar 600.000 untuk apa ya, biaya pulsa internet
selama 2 bulan. Kalau di kampusmu gitu ada nggak kayak gitu tuh? Kalau di kampus kita masih mengusahakan adanya komunikasi. Kebetulan saya kan juga saya anggota dari BEM. Kita juga masih elit untuk mendengar juga. Tapi sementara kampus untuk menghargai kampus saya mengusahakan adanya kerjasama dengan salah satu provider yang menyediakan internet di Indonesia ini untuk memberikan potongan atau diskon kepada para penggunanya, khususnya kepada para penggunanya di kampus saya ini untuk membeli pulsa dan kuota data dengan harga yang lebih murah. Gitu, kalau di kampus saya. Hmm. Lalu kalau kita boleh tahu kan misalnya kayak ada salah satu provider itu kan memberikan paket internetan Iya, gratis untuk em, membuka beberapa aplikasi untuk pembelajaran dan e-learning beberapa universitas gitu kan. iya. Kalau kampusmu termasuk nggak di salah satu paket itu? Ada beberapa fasilitas yang termasuk fasilitas dari kampus sendiri, tapi memang mendapatkan gratis dari provider di beberapa provider di Indonesia ini. Sama sih di kampusku juga di salah satu dua provider terbesar di Indonesia itu juga Ya, e-learningku berikan ini juga gratis. gratis Ya, gitu loh. sama. E-learning itu juga. Hmm. Lalu tapi kan buat sekarang ini kayak peraturan pemerintah itu nggak ada yang pasti gitu loh. Kayak misalnya pembelajaran itu harus menggunakan satu platform saja yang tertentu biar Ya, fokus gitu. Kalau ya, menurutmu ya. gimana? Kalau menurutku sih mending pemerintah mengeluarkan Karena aturan. mungkin maksudmu aturannya gimana? Aturan dari Maksud- pemerintah. Maksudku misalnya pemerintah itu menetapkan satu platform buat pembelajaran online itu supaya provider-provider ini dapat mendukung peraturan pemerintah tersebut supaya para mahasiswa ini juga bisa melakukan pembelajaran itu apa ya ya nyaman gitulah, mereka nggak perlu mengeluarkan Hmm, biaya lagi oke. gitu, daripada kalau misalnya nggak ada aturan pemerintah kayak sekarang gini kan otomatis para mahasiswa ini juga membutuhkan paket internetan yang lebih juga kan daripada yang biasanya. Iya, ya. Paham, paham. Mungkin karena memang pemerintah nggak punya aplikasi khusus yang disediakan dari pemerintah langsung. Karena kita masih terbatas menggunakan aplikasi-aplikasi yang milik swasta di internasional. Contohnya seperti kayak Google Classroom milik Google, ataupun Zoom juga miliknya Zoom juga. Jadi pemerintah tidak memiliki suatu basis untuk menentukan eh, harusnya menggunakan sistem ini. Jadi banyak sekolah ataupun perguruan tinggi yang bingung kita harus pakai yang mana Tapi kan kan. ada satu platform yang berasal dari negara kita, sebut saja Ruang Guru. Ya, Ruang Guru ya, itu kan merupakan platform dari berbasis nasional kan. ya, Foundernya adalah orang Indonesia, yang membuat adalah orang Indonesia juga. Dan ya, foundernya merupakan salah satu staf khusus menteri buat presiden yang akhirnya beberapa waktu lalu mengundurkan diri. ya, ya. Apakah pemerintah nggak bisa membuat aturan menggunakan satu platform tersebut saja gitu? Kan juga buat Hmm, perkembangan nasional juga. karena memang aplikasi Ruang Guru itu, karena kebetulan saya juga pernah nyoba, terbatas pada hingga jenjang SMA saja. Jadi untuk yang perguruan tinggi, kita tidak dapat menggunakannya. Yang pertama itu Ruang Guru terbatas hanya untuk pembelajaran satu arah, tidak untuk dua arah. Jadi kalau kita misalnya menggunakan contohnya seperti Google Classroom, bukan Google Classroom, yang seperti Zoom tatap
tatap dengan dosennya atau gurunya langsung. Jadi ya tanpa ada apa ya, kita bisa langsung bertanya kalau misalnya ada suatu pertanyaan. Berarti untuk jenjang pembelajaran ini masih belum bisa ya, membutuhkan Iya, interaksi satu arah saja gitu. iya, kita membutuhkan interaksi dua arah kalau apalagi untuk perguruan tinggi karena memang materinya mungkin lebih berbobot. Oke, selanjutnya ini adalah alokasi dana APBN. Yang pertama itu dialokasikan untuk edukasi COVID-19. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan 150.000 rapid test di 5 RS pendidikan. Lalu penggandaan bahan habis pakai, seperti untuk komunikasi, informasi, edukasi, pelacakan, dan pengujian di RS pendidikan. Menurutmu gimana, Sen, alokasi dana ini? Menurutku sendiri ya, Hmm, alokasinya kurang diarahkan dan kurang lebar jangkauannya karena COVID ini berdampaknya pada banyak sektor. Yang paling besar itu adalah ekonomi karena kalau kita hanya berfokus pada kesehatan, tentu saja kondisi ekonomi Indonesia ini akan semakin terpuruk. Karena ya, menurut statistik, di kuartal pertama ini kita sedang mengalami kerugian dalam pertumbuhan ekonomi. Yang sebelumnya 4, sekian persen menjadi 2 sekian persen. Jadi pemerintah seharusnya juga mengalokasikan dana APBN ini, menambah alokasinya ke bidang ekonomi dan sosial untuk mensupport dari masyarakat. Karena kalau hanya di edukasi COVID, di peningkatan rumah sakit, itu artinya kita hanya berfokus kepada penyembuhannya saja, tidak kurang berfokus kepada bagaimana cara mencegahnya. Begitu menurut saya, tapi menurutku. kan dengan adanya percepatan penyembuhan COVID-19 ini kan berarti artinya semakin cepat kan semakin bagus, ekonomi juga semakin lancar juga gitu. Setelah Hmm, masa pandemi ini, kalau misalnya difokuskan kepada kesehatan, misalnya pandemi ini misalnya 1 bulan, dari ya. itu difokusnya ke kesehatan. Daripada kalau dipecah dari buat kesehatan sama ekonomi kan mungkin masa pandeminya juga akan panjang dan ekonominya kan juga nggak sehat gitu nggak sih, Zen? Kalau menurutku sih kalau gitu. Hmm. Ya, bisa kayak gitu juga. Tapi karena ini adalah sebuah pandemi yang kita harus berfokusnya kepada mengurangi penyebarannya. Karena kalau sembuh di rumah sakit pun juga perawatannya ya hanya sebatas perawatan biasa, tidak ada perawatan khusus. Hanya mungkin kalau pasien yang berat pakai ventilator. Mungkin dari APBN itu kita dapat membeli ventilator dari luar negeri. Mungkin seperti itu. Tapi menurut saya fokusnya pandemi ini kepada penyebarannya sih, gitu. Lalu ini adalah topik kita yang kedua, yaitu tes rapid ini tak akurat. Ya, Ini adalah, menurutku ini ada dua tes yang bisa dibilang bisa mengecek apakah kita ini positif corona atau enggak. Yang pertama itu adalah tes PCR, lalu ada tes rapid. Perbedaannya itu ya tes PCR ini membutuhkan waktu yang lebih banyak, sedangkan tes rapid itu membutuhkan hitungan detik. Lalu yang dibutuhkan untuk mengetesnya itu adalah untuk tes rapid itu sampel darah. Kalau yang tes PCR ini adalah apa ya? Kayak cairan. cairan-cairan yang ada di hidung dan tenggorokan. Ya. Lalu buat tes PCR itu dilanjutkan ke laboratorium. Kalau yang tes rapid itu cuma ditaruh di atas perangkat tes gitu aja. Lalu untuk cara kerjanya itu yang tes PCR ini mencari genetika virus corona. Kalau yang tes rapid ini cuma mendeteksi antibodi yang diciptakan tubuh untuk melawan virus. Lalu makna positifnya itu
Kalau PCR itu sudah pasti terjangkit virus corona tersebut. Kalau yang rapid ini cuma pasiennya itu bisa diidentifikasi pernah terjangkit virus atau enggak. Nah, seperti yang kita tahu, data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menggunakan tes rapid. Eh, Menurut data Kompas itu sejumlah 50.000 unit tes rapid itu sudah disebar. Tapi kalau menurutku tes rapid ini kurang efektif nggak sih, Zen? Iya, sangat. Karena ada statistik yang bilang bahwa tes rapid ini kemungkinan untuk mendeteksinya itu hanya 70-95% bahwa kita dapat terdeteksi COVID. Sisanya ada Hmm. kemungkinan untuk gagal, untuk tidak terdeteksi. Karena uh, untuk tes antibody ini membutuhkan waktu 1 minggu sejak kita terjangkit pertama kali virus corona agar antibody dapat keluar dari tubuh. Jadi Hmm. kurang efektif memang. Tapi kalau dari tes rapid ini, apa ya, kayak positifnya itu mungkin aja bisa terjangkit virus lain, bukan virus corona begitu nggak sih, Sen? Iya, bisa kayak gitu. Jadi menurutku pemerintah melakukan 50.000 unit tes rapid ini kurang efektif nggak sih? Dan Hmm, bisa dibilang efektif, bisa dibilang enggak. Karena di negara lain, contohnya seperti Korea Selatan yang kasusnya sekarang ini hampir mendekati angka satuan untuk tiap hari positifnya, itu mereka berhasil menetapkannya. Tapi kalau di Indonesia ini nggak tahu ya, nggak efektif memang kalau di Indonesia. tapi kan sepengetahuanku nih, di Mhm. Korea itu kan laboratoriumnya itu kan lebih banyak. Bisa Mhm. dibilang ada salah satu literatur yang mengatakan bahwa laboratorium di Korea Selatan itu 2 kali lipat lebih banyak daripada di Amerika Serikat sendiri. Yang otomatis untuk pengecekannya kan sudah semakin cepat, sehingga Kak, apakah gak wajar aja apakah kalau misalnya pertumbuhan positif di Korea Selatan itu mencapai jumlah yang cukup banyak gitu. Hmm, kalau itu mungkin saya kurang tahu ya. Kalau masalah eh, lab itu, saya belum mendapatkan info. Cuma kalau hmm, tingkat positifnya di Korea Selatan dibanding dengan Amerika jauh sih. Mereka mungkin masalah apa ya? Masalah itu physical distancing-nya yang di Korea Selatan lebih fokus pada physical distancing daripada yang ada di Amerika. Makanya kasus di Amerika bisa melonjak sekali. Hmm. Terus ada lagi katanya alat dari China itu Ya. supaya bisa mengetes virus corona tersebut itu. Nah itu apakah alat itu menurutmu itu tes PCR ini yang dari Hmm. China? Setahu saya yang dibeli dari China itu langsung itu rapid test ya, 1 juta tes tahu saya malah. Kalau yang PCR itu yang ya yang tesnya itu yang masih dalam distribusi di Indonesia ini. Terus kalau menurutmu apakah pemerintah itu nggak sebaiknya membeberkan kepada publik kalau misalnya jumlah orang positif corona itu berapa yang dites melalui rapid test dan berapa yang menggunakan tes PCR gitu nggak sih? Nah Soalnya kan itu, kita jadi kayak nah, rancu gitu nggak sih? ya Kan karena memang tes pemerintah rap cuma ngasihnya yang PCR aja, yang hasil dari tes PCR aja yang dikasih pemerintah itu. Yang rapid itu, yang massal itu tidak diberitahu. jadi beritahu gitu. Ya, Jadi masuk dalam ODP itu. ya ODP dan kawan-kawannya dan DDP. Berarti kita bisa bilang kalau data yang disebarkan ke publik ini kemungkinan pada saat ini sudah mencapai 2 kali lipat daripada data aktualnya yang sekarang.
Bisa, ada kemungkinan juga karena kita nggak tahu dengan jelas berapa, bahkan untuk di seluruh dunia pun kita nggak tahu berapa jumlah kasus yang memang benar-benar corona. Hmm. Soalnya ini ada Profesor John Newton, itu yang merupakan pengawas tes corona di Inggris, itu memaparkan pada surat di The Times, itu Ya, mengatakan bahwa kalau alat yang dari China ini tidak mampu mengidentifikasi kasus dengan gejala ringan, ya enggak? Kalau iya menurutmu, memang menurutku juga seperti itu karena memang itu tesnya itu memang harus berdasarkan apa ya? Kita nggak bisa ngetes OTG biasanya orang tanpa gejala. Ya, itu kan kasus ringan yang orangnya nggak apa-apa, nggak demam, nggak batuk, nggak apa, tidak ada gejala, tapi tapi carrier. dia ya carrier. Berarti apa ya? Berarti nggak efektif nggak sih kalau kita menggunakan rapid test ini? Memang. Terus ada jurnal itu yang berjudul Antibody Response to SARS-CoV-2. Itu mengatakan bahwa kalau sensitivitas rapid test itu cuma 36% saja dari 100 kasus. Oh, Jadi kalau anggapannya ada 100 orang yang dites melalui rapid test ini, hmm, 36%-nya itu kalau misalnya seluruh 100 orang ini merupakan positif COVID, cuma ya, 36 orangnya aja yang bisa keidentifikasi kalau mereka itu positif. iya Padahal betul. semua, Kemungkinan. padahal 100 orang tersebut itu merupakan positif corona. Kalau dibaca dari jurnal itu tadi. Ya, karena memang keterbatasan rapid test ya seperti itu. Nggak bisa Dan mendeteksi secara untuk gejala-gejala ringan. berarti rapid test ini seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan tes PCR gitu ya. Ya, karena memang pemerintah juga seperti itu, bahwa yang reaktif dengan tes rapid akan diarahkan untuk tes PCR. Tapi apakah orang yang enggak, yang negatif tes rapid itu harus dilakukan tes PCR juga nggak sih seharusnya? Harusnya iya, karena kita tidak bisa bergantung pada datanya yang ada di tes rapid. Oke. Ya, gitu. Lalu selanjutnya, ini adalah pengujian virus corona di seluruh dunia sejak teridentifikasi di negaranya ada warga negaranya yang terjangkit corona. Kalau dilihat dari sini, Italia itu merupakan negara yang paling cepat melakukan pengujian terhadap warganya. Ya. Lalu disusul Korea, Amerika, dan Inggris. Nah, apakah Indonesia menurutmu kurang tanggap dengan adanya dengan adanya kasus corona ini? Hmm, kalau dibilang tanggap, cukup tanggap. Cuma karena mungkin pemerintah bingung apa kebijakan yang paling baik untuk Indonesia sekarang ini. Karena jika melihat di Italia, Korea Selatan, Amerika mungkin memang besar, tapi mereka punya sumber daya. Dan juga Inggris. Tiga negara tersebut relatif kecil dan penduduknya juga tidak terlalu banyak. Sehingga mereka bisa melakukan pengujian secara massal dibandingkan di Indonesia yang luas dan jangkauannya sulit untuk daerah-daerah tertentu. Jadi kita tidak bisa meniru untuk negara seperti Italia, Korea Selatan, ataupun Inggris. Berarti di Indonesia ini masih akses yang menjadi kendala utamanya Iya, nggak sih? akses. Karena Indonesia sangat luas. Dan ditambah kalau misalnya di pelosok-pelosok itu kan masih belum ada apa ya jalurnya sendiri yang bisa dilewati oleh kendaraan gitu nggak sih? Ya, bahkan itu pun sulit.
Hmm. Oke, berarti kita bisa menghubungkan kalau dengan topik yang selanjutnya yaitu Iya. lockdown. Itu Oke. ekonomi atau kesehatan yang mempengaruhi. Nah, Bapak Presiden kita, Jokowi, itu menerbitkan surat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar. Ditambah dia itu juga berbicara tentang lockdown itu apa sih? Orang nggak boleh keluar rumah, transportasi harus berhenti, baik itu bus kendaraan pribadi, sepeda mobil, kereta api, pesawat berhenti semua. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Dan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kalau dilanjutkan, kita ingin tetap aktivitas ekonomi itu ada. Tapi masyarakat kita semua harus jaga jarak aman, social distancing, physical distancing, itu yang paling penting. Ya. Kalau menurutmu kenapa sih Presiden kita itu nggak mau melakukan lockdown? Padahal kalau kita bisa mencontoh Vietnam, mereka itu sejak adanya virus corona pertama kali di negaranya, mereka langsung melakukan lockdown. Ya. Jadi kalau sekarang ini Vietnam itu sudah bisa dibilang masuk dalam kurva yang sudah menurun daripada kurva naiknya gitu. Ya. Betul. Karena memang permasalahannya tiap negara itu sendiri-sendiri karakteristiknya. Indonesia terlalu banyak orang dan banyak yang bergantung pada pendapatan sehari-hari. Sehingga jika lockdown itu bisa dua opsi juga. Kamu mau lockdown dibiayai pemerintah atau memang benar-benar lockdown tanpa ada pemerintah juga nggak bisa memberikan bantuan banyak-banyak gitu. Karena yang pertama, kalau pemerintah memilih untuk membiayai rakyat Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali, jelas ekonomi dari pemerintah, dari anggaran negara, itu dapat menambah hutang negara lagi. Jadi itu opsi yang tidak bisa diambil. Untuk selanjutnya, jika tidak dibiayai pun, hanya untuk bantuan-bantuan kecil, alokasinya pun juga sulit. Dan banyak orang-orang yang pekerjaannya mengandalkan pendapatan sehari-hari, seperti Gojek, seperti uh, tukang parkir, itu tidak dapat hidup karena mereka nggak punya uang untuk beli makanan. Itu pertimbangan presiden untuk menetapkan PSBB ini. Tapi kan dengan adanya lockdown itu selama masa pandemi itu kan semakin singkat juga nggak sih? Menurutmu setuju nggak Ya, dengan adanya? Tapi pasti. kenapa presiden tidak memilih masa pandemi yang singkat supaya ekonominya dapat langsung lancar lagi? Tapi Nah itu. kenapa presiden malah memilih physical distancing yang ekonominya tetap jalan dan penyebaran virusnya tetap jalan sehingga pandeminya itu juga semakin lama gitu loh. Apakah Ya. itu bukannya keputusan yang apa ya menurutku keputusan yang cukup apa ya cukup dipertanyakan gitulah. Betul, oke. Pertanyaan bagus. Karena gini, coba saya kasih contoh ya. Hmm. Kalau misalnya aku ini ojek lockdown selama 2 minggu, Hmm. mungkin orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai tabungan bisa bertahan hidup. Sedangkan orang yang ojek, mungkin tabungan mereka hanya bisa untuk bertahan hidup beberapa hari. Ataupun mungkin ada yang hanya apa yang kamu dapat hari itu, maka akan kamu makan hari itu. Ketika mereka nggak ada penghasilan hari itu, mereka nggak bisa makan untuk hari itu bahkan. Itu yang pertimbangan pemerintah paling utama. Karena kalau kita nggak makan, ya bagaimana bisa hidup? 1-2 hari mungkin sudah meninggal karena kelaparan. Itu pertimbangan besarnya dari pemerintah. Tapi kan anggapannya nih, kalau menurutku Hmm. nih, kamu kerja buat cari makan, tapi nantinya terkena virus corona yang membuat kamu sakit lalu
kemungkinan bisa meninggal atau kamu mati kelaparan. Kalau presiden mengambil kebijakan lockdown, apakah itu nggak Ya, sama aja nggak sih? Kalau menurutku sama aja sih kalau presiden melakukan lockdown sama PSBB gitu. iya. Dan itu artinya berarti presiden lebih memilih rakyatnya mati, pasrah, nggak bisa kerja, daripada dia bekerja, dan penyebaran corona pun mungkin, ya itu, makanya presiden menetapkan PSBB itu untuk mengurangi penyebarannya. Karena kita nggak bisa memilih antara benar-benar tutup, dikunci, ataupun tetap untuk dijalankan. Karena itu presiden mengambil jalan tengah PSBB itu. Walaupun mungkin penyebarannya masih tetap, walaupun banyak orang yang akan kena, tapi dengan adanya PSBB itu dapat ditekan angkanya. Tidak tidak membuat banyak masyarakat meninggal karena kelaparan ataupun meninggal karena terjangkit COVID-19 ini. Tapi kan kalau misalnya lockdown itu orang yang meninggal dunia karena COVID atau enggak lah persebaran COVID aja di Indonesia itu kan bisa Ya, semakin ditekan nggak sih kalau lockdown? ya. Saya memang. Sehingga, sehingga menurutku kalau misalnya nih presiden melakukan lockdown, kan yang mempunyai ekonomi menengah menengah ke atas kan nggak usah dikasih bantuan dari pemerintah. Sedangkan yang ekonomi bawah itu kan bisa dibantu oleh pemerintah dengan tapi melakukan lockdown sehingga kan penyebaran virus coronanya itu kan nggak menyebar luas gitu sehingga mengakibatkan ekonominya itu apa ya berjalan lebih lambat gitulah. Ya. Hmm, mungkin kalau masalah itu, gimana ya? Memang kita juga nggak bisa uh, merubah dari peraturan pemerintah ini. Kita hanya bisa mengikuti saja. Tapi untuk contoh kasus lockdown di negara lain, ada beberapa negara yang memang menerapkan lockdown, tapi mereka gagal. Bukan gagal, tapi kurvanya masih tetap stabil, tidak tambah turun, walaupun itu sudah lockdown. Contohnya seperti Italia, walaupun mereka sudah menetapkan lockdown sejak lama, tapi kasusnya masih tetap tidak tidak cenderung menurun setelah lockdown itu. Jadi belum tentu lockdown bisa mengurangi penyebarannya. Kadang masih ya ada rakyat yang masih bandel. Tergantung, Berarti ya itu tergantung masyarakatnya memang. oke lah, berarti terus ini ada kata-kata lanjutannya presiden. Ya, Kalau setiap negara itu memiliki karakter yang berbeda-beda, budaya yang ya betul. berbeda, kedisiplinan yang berbeda. Nah, maksudnya apa yang bisa membedakan kita dengan negara lain yang bisa melakukan lockdown itu? Kan maksudnya kedisiplinan kan bisa saja orang itu disiplin gitulah. Karakter apa sih yang bikin orang Indonesia ini nggak bisa melakukan lockdown menurutmu? Mungkin karena memang kebudayaan. Karena memang kita uh, banyak dari masyarakat Indonesia masih belum bisa berpikiran secara maju. Untuk seperti ya di negara lain mereka sudah, contohnya Vietnam, mereka bisa menetapkannya dengan bagus karena masyarakatnya disiplin. Di Indonesia mungkin kesadaran masyarakat untuk penyakit ini juga masih kurang. Mereka cenderung apatis dengan adanya COVID-19 ini. Itu yang menyebabkan di Indonesia uh, kurang disiplin. Eh, Kalau menurutku nih, mindset orang Hmm? Indonesia ini masih belum sampai ke ya apa ya mindset yang bisa dibilang bisa membedakan yang baik dan buruk gitu nggak sih? Ya, karena itu pengaruh adat dan kebudayaan yang turun temurun. Ya terus ditambah kayak apa ya kebijakan presiden dikeluarkan lalu masyarakat gak suka langsung protes untuk Ya, mengganti uh, apa ya kayak masyarakat ini masih belum kenapa nggak dicoba dulu beberapa bulan gitu
baru mereka ini mengeluarkan aspirasinya mereka gitu loh, daripada mereka Betul. kayak cuma baca baca peraturan baru langsung, oh ini kayak gini kayak gini, nggak enak kan, kayak kalau kita kan kayak gini gitu nggak sih? Ya, betul. Karena memang em, mendarah daging sejak karena Orde Baru itu terlalu ditekan rakyatnya sehingga pada saat demokrasi ini dewasa ini masyarakatnya menjadi seperti ini. Gitu. Itu menurut Ya, saya. tapi kan kalau menurutku nih, orde Mhm, baru itu lebih cocok dilakukan pada saat pandemi ini daripada orde betul. demokrasi nggak sih? Iya, betul. Contohnya ya kayak Vietnam itu. Hmm. Dan China pun juga menerapkan hal yang sama. Bahwa kalau kamu keluar nggak pakai masker atau kamu keluar tanpa tujuan pun, kamu langsung ditangkap. Hmm. Berarti kan seharusnya presiden bisa apa ya? Nah Atau itu seharusnya masyarakatnya lah, begitu. Ya, masyarakatnya yang harus bisa lebih ngerti gitu nggak sih? ya. Tapi karena memang ya beginilah masyarakat Indonesia. Iya udah. Iya, ya apalagi lah kita coba bisa ngikutin suara masyarakat yang besar itulah. Iya, rakyat yang memegang kekuasaan. Hmm. Terus berhubungan sama kamu yang tadi bilang yang kayak di Cina itu melakukan saksi-saksi ini, ada beberapa negara itu yang sudah apa ya, mengeluarkan peraturan kalau misalnya bentuk pelanggarannya ini mendapatkan sanksi apa. Itu kayak gini, kita bisa lihat ini di Arab Saudi. Kayak Ya, dia itu kalau misalnya melanggar aturan informasi deklarasi kesehatan dan perjalanan saat masuk ke Arab Saudi itu didendanya cukup lumayan, sekitar 2 miliar. ya, Lalu yang lalu yang di Perancis itu kalau misalnya melanggar aturan pembatasan sosial juga didenda juga. Singapura itu juga melakukan bentuk pelanggarannya itu ikuti acara olahraga, pameran, konser di tempat umum dengan melibatkan lebih dari 10 orang, hingga duduk atau berdiri kurang dari 1 meter dari orang lain. Itu ada ya, sanksinya itu sekitar 115 juta. ya. Lalu Australia juga sama, dan eh, yang di India ini bentuk pelanggarannya kelalaian yang mengakibatkan penularan penyakit infeksi berbahaya, tindakan sengaja yang cenderung menyebarkan infeksi penyakit berbahaya, tidak taat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu mereka juga dendanya itu sekitar 218.000. Lalu untuk di Italia itu juga mengatur bahwa pembatasan pergerakan orang keluar dari rumah kecuali beli makanan dan obat, lalu juga penutupan fasilitas publik, larangan pertemuan publik, penundaan acara keagamaan, penundaan layanan pendidikan. Itu juga dikasih denda sekitar 3,7 juta. Kalau setauku nih, Mhm. aku baca di berita, Indonesia kayaknya belum mengeluarkan beberapa bentuk pelanggaran dan sanksinya gitu nggak sih? Iya, Sehingga nggak ada. masyarakatnya ini sehingga masyarakat ini kayak ya PSBB, ya wes PSBB, ya udah kegiatanku ya berjalan kayak biasa, aku bodo amat PSBB gitu loh. Betul, betul. Jadi kayak masyarakat ini perlu dikasih apa ya, peraturan yang memberi Efek jerah. efek jerah gitu, dengan jelas gitu, peraturannya juga harus jelas dengan Hmm, tindakan seperti apa yang diberikan saksi gitu nggak sih? betul. Bisa. Tapi karena Indonesia ini mungkin pemerintah kasihan kepada banyaknya masyarakat yang cenderung kekurangan. Hmm. Mungkin mungkin kalau menurut pendapatku sih seperti itu. Pendapatmu gimana?
Ya, apa ya, pemerintah masih kayaknya masih sibuk ngurusi yang lain mungkin ya, sehingga kayak misalnya peraturan itu belum keluar dengan sangat rinci gitulah. Iya, karena memang cuma sekedar himbauan. Bahkan pemerintah pun tidak ada yang menegaskan, kurang penegasan. Kalau misalnya PSBB gini, Hmm. sebagian banyak masih himbauan. Himbauan untuk kayak gini, himbauan. Semua hanya himbauan. Dan tahu sendirilah karakteristik orang Indonesia. Kalau dihimbau pun, bu, walaupun itu pun bukan himbauan, adalah peraturan, bisa dilanggar. Apalagi himbauan. Hmm, Seperti itu oke. sih. Oke, Sen. Satu kata buat masyarakat Indonesia yang kalau bisa didengar, kamu akan menyampaikan apa, Sen? Hmm, satu kalimat mungkin ya. Ya, Ah, stay home, di rumah aja. Sekian. oke. Thank you, Sen, buat Oke, waktunya, terima buat kasih. Terima kasih, bahas. terima kasih. Oke, thank Thank you. you.